lewat 1, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan kita, spiritual formation. Ya, mari kita ambil 1 dulu sejenak sebelum kita lanjutkan. Amin. Saudara, sesuai dengan tema hari ini, ya, saya bacakan ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ini pengakuan iman juga ya, seperti satu ungkapan dari Paulus. Dia mengakui anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Semata-mata karena kasih karunia, semata-mata itu dianugerahkan kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Saudara, saya ajak kita naikkan satu pujian. Besar setia Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita puji Tuhan kita oleh karena anugerahnya, kasihnya yang begitu limpah dalam hidup kita, yang memungkinkan kita ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan ini. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi tanpa rahmat baru. Segala yang ku perlu Kamu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi tanpa rahmat baru. Segala yang ku perlu Kamu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, pengampunan dosa, diberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan ku alami. Amin, puji Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi tanpa rahmat baru. Segala yang ku perlu Kamu sediakan. Besar setiamu kepadaku.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi tambah rahmat baru, segala yang ku perlu Lahu sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Saudara Lady berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, benar seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, bahwa besar setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh ada saat ini Tuhan, sungguh kami percaya dan mengimani semua karena kasih setiamu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama bersekutu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan di dalam persekutuan spiritual formation pada malam hari ini. Kiranya kasih setiamu itu Tuhan sungguh boleh kami responi melalui persekutuan kami yang benar di hadapan-Mu. Engkau tolong setiap kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya persekutuan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita mulai untuk sesi sharing kita. Jadi saya persilakan dulu Muse Chang boleh sharing bagi kita, nanti diterjemahkan. Silakan Muse. 亲爱的弟兄姊妹，晚安。 Selamat malam, 晚安。 jemaat sekalian. 今天和各位弟兄姊妹分享的一个主题是约伯记35章。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang tercantum di Ayub 35, 第四节 ayat yang ke-10. bagian B. Ayub 35, ayat ke-10b. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. 约伯说，他使人夜间歌唱。 Jadi Ayub di sini berkata bahwa Tuhan yang memberi pujian, nyanyian pujian di waktu malam. 所以这里的夜间不是晚上的夜间， Kita harus perhatikan bahwa malam di sini bukan berarti malam hari. 这边的夜间是讲到环境不顺，在受挫折，他在病痛中，在试探中，在那个时段，他能够向上帝发出感谢赞美。 Jadi pengertian malam di sini adalah ketika kita di dalam kesulitan, di dalam saat kegagalan, saat sakit penyakit, ataupun menghadapi masalah, tapi dari dalam hati kita masih bisa menyanyikan pujian. 一个很出名的一个姐妹，叫做安息之后，印尼话也出书。 Ada seorang saudari yang sangat dikenal bernama Ratu Kamar Gelap. Bukunya ada diterbitkan. 中文有，英文有，印尼文也有。 Jadi bukunya diterbitkan dalam 3 bahasa, Indonesia, Mandarin, Inggris. 他是在美国， Dia tinggal di Amerika. 在安房里，在安舍里面不会，他眼睛不会看光， Dan dia tidak bisa melihat terang sehingga harus tinggal di kamar yang betul-betul gelap. 但是他在安房里照样能够为主做工，为主做见证。 Walaupun di kamar yang gelap itu, dia tetap bisa bekerja melayani Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan. 并且40年的时候，
Dia sakit 40 tahun lamanya. 举办一个感恩赞美会， Dan dia menyelenggarakan satu malam pujian dan syukur. 平常人感恩赞美是在环境顺遂，或者是病好了，或者有什么喜事才感恩。 Biasanya orang mengucap syukur kalau situasi lancar, atau mungkin penyakit disembuhkan, atau ada hal-hal lain yang 但 positif. 是它是特别不同的， Tapi Ratu Kamar Gelap ini berbeda. 他并没有病好， Penyakitnya tidak sembuh, 但是他仍然向主发出感谢和赞美。 tapi dia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. 有的安息之后，蔡淑娟姐妹一个感恩赞美会，在她病中仍然感谢主，赞美神。 Jadi Ratu Kamar Gelap ini di saat dia sedang sakit, tidak berdaya, dia tetap bisa memuji Tuhan, mengucap syukur. 为上帝的仆人祷告，为许多圣工在神面前付出代价。 Dan dia mendoakan hamba-hamba Tuhan di dunia ini dan juga membayar harga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. 保罗、希拉也是如此，在苦难中，在环境不顺的环境里，在监牢里面还要引吭高歌，赞美神。 Paulus dan Silas juga sama. Di saat situasi yang tidak lancar, di mana mereka mengalami banyak penderitaan, mereka tetap bisa memuji, meninggikan nama Tuhan di penjara. 让主帮助我们，在顺境感谢主，在逆境也不忘记向主献上感谢赞美。 Oleh sebab itu, Tuhan menolong kita di dalam situasi lancar ataupun tidak, kita tetap bisa memuji, bersyukur kepada Tuhan. 但愿主使用我们每一位， Ya, Tuhan memakai setiap kita. 透过圣经的提醒，让我们能在上帝面前，不住地祷告，凡事祷告，凡事谢恩。 Melalui firman Tuhan, kita boleh senantiasa diingatkan untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur. 愿神赐福各位， Tuhan memberkati kita semua, 使用各位， memakai setiap kita. 我们祷告。 Kita berdoa. 我们请雅各弟兄在祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menemani kami dan mendampingi, Tuhan yang tidak pernah berubah. Bagaimana Tuhan, Ayub bisa menceritakan dalam situasi yang sulit, dia boleh tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan beserta dengan dia. Demikian juga dengan kehidupan kami hari ini. Mungkin masa-masa sulit, pergumulan-pergumulan berat sedang kami alami. Tapi firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami dan mengajarkan kami juga untuk belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan hati kami. Dengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke ya, bersyukur firman Tuhan yang singkat, padat, dijelaskan, boleh menguatkan iman kita juga. Ya, terima kasih Sese Musecang dan Koingho yang sudah menerjemahkan. Kita coba dengar sedikit sharing lagi dari saudara kita yang lain ya. Apakah Pak Thohir? Mana Pak Thohir? Siap Pak Thohir? Ya, tadi sudah janjian ya kita ya. Mana Pak Thohir ya? Kameranya Pak Thohir? Kayaknya suaranya nggak muncul itu situ. Oke, kita beralih dulu ke Pak Thomas kalau gitu, yang sudah menerima vaksin kedua, ya, barusan kemarin. Bagaimana Pak Thomas perkembangannya? Nah, suara Cantau. Suara, tapi kameranya malah kepencet ya kayaknya. Jadi Suaranya ada, kameranya sebelahnya di, betul. Oke, silakan.
bersyukur pada Tuhan ya. Kemarin saya boleh divaksin untuk tadi. Tetapi dua kali nggak mulus apa yang seperti kita bayangkan. Saya ada tekanan darah. Padahal kemarin saya udah siap-siap. Saya udah tensi sendiri di rumah. Rasanya makin sekali nih. Oke. Nggak tinggi. Nah, cuma susahnya itu alat tensinya dia punya sama saya apa nggak tahu ya. Yang rusak yang mana? Jauh Pak Thomas, bedanya jauh nggak? Ya jauh. Pak Thomas cek berapa, terus di sana berapa? Saya di Eropa 120, di situ 100 berapa tuh? 170. 170 masih bisa kok. Ya. Terus itu apa namanya? Kata mungkin juga karena di situ kita tunggu kan kemarin cuacanya luar biasa panasnya. Iya. Jadi di tempat tenda-tenda gitu kita duduk juga takut dengan orang. Jadi sini waktu dipanggil, Bapak bisa dulu katanya. Saya kasih waktu setengah jam katanya. Terus mau disuruh keluar dulu sama petugas itu. Saya bilang, Pak, Ibu, saya disuruh di sini loh, ngadem-ngadem di AC loh. Oke, kalau ada pesan dokter, oke, ya nggak usah. Terus pesan jangan dekat di ruangan ini, vaksin nanti makin tinggi. Sebenarnya saya nggak takut kalau mengenai itu. Kemudian ya, oke, bagus katanya. Divaksin. Cuma dia nasihat saya, Bapak harus periksa ke dokter dulu. Ada kan obat tekanan darah katanya. Harus ini diperiksa ulang. Apa nggak teropas katanya. Pergi aja katanya. Tapi saya pesan katakan begini, jangan pergi dulu lah katanya. Sekarang makan obat itu dulu, ya. Terus katanya ya sebelumnya nanti kalau ke dokter ini baik cari supaya stabil. Iya. Bukan. Saya ada sharing sama teman-teman dari vaksin. Ada Pak Pendeta ratus yang ingatkan saya kan. Dia kabar berita katanya vaksin 2 kali itu biasa ini agak bisa main bisa itu. Terima kasih. Nah, nggak taunya kira-kira jam segini lah. Kan saya tuh yang lost itu kan vaksin. Dia bilang dia demam katanya. Wah, demam mana nih ceritanya demam? Nah, akhirnya istri saya kasih tahu dia, ini air hangat dulu lah katanya. Makan obat kan kita nggak, ya dia juga nggak. Tapi tadi karena jadi makasih. Oke ya, baik ya. Bersyukurlah ya akhirnya tetap bisa divaksin ya, meskipun sempat tekanan darahnya tinggi. Bagi yang mau vaksin kedua ya memang harus belajar tenang kali ya, karena kalau panik atau deg-degan itu bisa naik tensi darahnya itu ya. Dan sekarang memang untuk kelihatannya ada perubahan, teman-teman kita yang kemarin yang muda-muda itu seharusnya vaksin kedua jaraknya kan 2 minggu. Sekarang semua kayaknya dipukul rata 4 minggu sekarang, baik lansia maupun anak muda ya. Jadi dari kalau baca berita yang dikirim itu perubahan dari Menteri Kesehatan. Ya dulu yang lansia doang 4 minggu, yang anak muda 2 minggu, tapi sekarang semuanya 4 minggu. Ya jadi sudah ada perubahan peraturan ya. Jadi siap-siap bagi yang mau vaksin kedua. Nanti kita terus doakan juga yang belum terima vaksin juga bisa segera dapat jalur akses untuk ke sana ya.
Baik, apakah ada lagi yang mau sharing di sini? Andre mau. Siapa? Cimimi? Silakan. Ya, malam semua. Malam Ko Andre, silakan. Ya, ini mau sharing aja untuk prosedur vaksin COVID ya. Jadi saya pikir terima kasih untuk pengurus GKK yang sudah memfasilitasi beberapa rekan yang sudah masuk ya. Kelihatannya ini pemerintah lagi ngejar untuk percepatan vaksin. Cuman saya lihat di kendala di lapangan itu ada beberapa dari kawan kita yang nggak bisa vaksin. Kita bersyukur yang untuk di Pademangan Timur ini kelihatannya dari orang kelurahan itu cukup mensupport. Karena saya bandingkan dengan teman-teman yang lain yang di Sunter maupun yang di Pademangan Barat itu kelihatannya mereka malah kebingungan karena nggak ada yang menangani. Dari kelurahannya sendiri saya lihat mereka masih kuota cukup besar, tetapi ada beberapa info yang saya lihat kan katanya nggak cukup. Nah saya pikir kalau memang yang mau vaksin duluan, saya pikir boleh dikoordinasiin. Misalkan dari gereja, saya lihat kan sudah dikoordinasiin untuk Pademangan Timur. Rata-rata warga GKK ini, kalau nggak salah Pademangan Timur, Pademangan Barat, Sunter, mungkin sama sebagian yang di Kelurahan Gunung Sahari. Nah, kalau saya rasa kalau memang masing mau dicoba, karena saya lihat juga mereka masih membuka kuota, koordinasikan tanyakan siapa yang mungkin ke puskesmas dulu deh, ke puskesmas dulu. Kalau memang terbilang harus ke kelurahan, tanya ke kelurahan siapa yang menangani. Nanti kontak-kontakkan dengan mereka. Karena data dari kelurahan akan dikirimkan ke rumah sakit. Saat ini di puskesmas Pademangan Timur itu yang Gang 11 sudah nggak ke-cover karena satu lokasinya memang kan sempit, untuk antrian itu jadinya padat sehingga bikin macet juga. Nah, jadi kemarin saya sama tadi pagi saya memilih ini kita dialihkan ke yang rumah sakit lapangan, rumah sakit tendanya atau Geraha Peduli. Kelihatannya semua aktivis akan ke sana gitu. Jadi setiap giat keagamaan akan ke sana. Jadi bukan hanya dari agama Kristen, tapi juga agama-agama lain. Saya pikir secepatnya kalau memang bisa dikoordinasikan. Karena kapasitas mereka sendiri di rumah sakit yang di Ancol itu 800 orang per hari. Nah itu masih bisa kalau memang mau ya. Itu satu. Kedua, bagi yang lansia yang 60 tahun ke atas, alternatif lain selain puskesmas, itu bisa melalui Halodoc. Halodoc itu aplikasi yang bisa kita akses tinggal di-download. Itu kita pilih pilihannya untuk yang vaksin. Nah, ini seperti ini nih. Bentar ya, saya bisa lihat ya. Nah ini. Nah, ini alamatnya merah. Tinggal diklik aja tuh. Tinggal diklik nih. Kalau diklik ini dia akan kelihatan pilihannya di mana. Dia ada pilihan yang di Jakarta Utara itu dekat lokasi kita di Kemayoran kan. Terus ada yang di Jakarta Barat, di Cengkareng, Ciputat sama di Bogor. Coba itu di luar ini lah. Lalu saya pikir kita fokus yang di Pademangan Kemayoran. Baik. Yang saya tahu drive-thru itu sistemnya nggak perlu turun. Jadi bagi orang tua yang agak susah itu bisa lebih gampang daripada nunggu panas-panasan dengan resiko malah terkena ya. Itu aja sih saran. Oke, baik. Ya. Oke, thank you untuk infonya, Pak Andre. Ya, saudara, kita lanjut, kita siapkan diri kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saja kita nyanyikan satu lagu. Besar anugerah-Mu. Pada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan. 我们感谢主，今天晚上我们可以继续听神的话。 Tadi contoh Andi sudah membacakan satu ayat dasar di dalam perenungan kita malam hari ini. 刚才安迪传道已经为我们读了一段经文， Saya bacakan sekali lagi. 我再次为你们再 1 读一遍。 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 哥林多前书15章第10节。 Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Silakan, Cimer. 原来我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩是不突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Kita bersatu hati, kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu. 主啊，我们再次向你分享感恩。 Engkaulah pemberi anugerah kasih karunia kepada setiap kami. 是你把一切赐给我们。 Sungguh ya Tuhan, tanpa kasih karunia daripadamu, 如果没有你的恩赐， kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. 我们不是任何人， Bahkan bukan apa-apa di hadapan. 甚至在你的面前，我们是一无何物。 Hanya kasih karuniamu saja yang membuat kami berharga di matamu ya Tuhan. 只有你的恩赐，让我们成为有价值的人。 Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. 我们为这些感谢。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, 弟兄姐妹，如果我们看我们的生活， kita kadang-kadang melihat ada kehidupan seseorang itu yang begitu kelam kehidupannya. 有些时候我们看到一些人的生活真的在黑暗中， Bahkan sangat kelam di dalam kehidupannya. 而且是真的黑暗。 Sehingga kadang-kadang kita berpikir orang ini nggak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 可能我们会想，
这个人不可能会接受。 Bahkan mungkin kita berpikir, jangankan percaya pada Tuhan Yesus, dia berbuat baik aja nggak mungkin. 别说相信耶稣，可能行善事他都不会。 Kita terheran-heran pada sekali waktu mungkin dia berubah hidupnya. 如果有一天他改变了，我们会觉得很惊奇。 Tadinya begitu kasar kepada istri dan anak-anaknya, sekarang begitu lembut sekali. 以前对妻子、孩子是这样强暴。 Tadinya mungkin bandar narkoba, menjual, bahkan sekarang sama sekali tidak melakukan semuanya itu. 可能以前是贩毒，但是现在不是。 Saudara dikasih Tuhan, kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat orang-orang yang seperti itu bisa berubah? 我们可能会疑问，这些人什么让他改变呢？ Karena di dalam pandangan kita seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang seperti ini nggak pantas untuk berubah. 因为在我们看来，这些人是不可能会改变的， Nggak pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan. 他们不配得到好的， Karena mungkin di dalam begitu banyak kesalahan, begitu banyak kejahatan dia sudah lakukan. 因为他已经做了很多恶事、很多坏事。 Tetapi saudara kasih Tuhan, jelas sekali, sering kali kita melihat bahwa orang-orang ini bisa berubah di dalam kehidupannya. 但是弟兄姐妹，我们看到这些人有时候会改变。 Beberapa hamba Tuhan punya background pernah bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan. 有些传道人他的背景是跟血是有关联。 Beberapa hamba Tuhan melalui kesaksiannya pernah menjadi pecandu narkoba. 有些传道人他做见证，他以前是吸毒的。 Beberapa hamba Tuhan di dalam kesaksiannya pernah hidup di dalam dunia malam. 有些传道人以前过的是晚上的夜生活。 Saudara yang kasih Tuhan, kita berpikir sekali lagi 我们再次想象， bahwa orang-orang yang seperti ini kayaknya sulit untuk berubah. 这些人好像不可能改变， Tetapi kenyataannya kita terkaget-kaget orang-orang seperti ini bisa berubah dalam kehidupannya. 但是我们有时候会很惊奇，这些人结果他改变了，变好了。 Dulu dia bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. 以前他是跟黑道同行， Merasa begitu hebat dengan kuasa-kuasa yang dia miliki. 他自己觉得在黑道中很强大， Tetapi begitu berubah, dia bertemu dengan Tuhan, semuanya itu dia tinggalkan. 但是当他见到基督、接受神的时候，他觉得这些都没有什么意义。 Kembali kita bertanya, ada apa orang-orang seperti ini bisa berubah? 我们发出疑问：什么事情让这些人改变？ Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan melalui ayat yang kita baca tadi. 亲爱的弟兄姐妹，经过我们刚才所读的 Rasul 经文， Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia. 保罗告诉我们是神的恩典。 Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. 因为神的恩典让我成为今天的人。 Saudara perhatikan, aku ada sebagaimana aku ada. 我们再次注意，我今日成了何等人。 Artinya Rasul Paulus ini benar-benar terbuka di dalam kehidupannya, saudara. 表示保罗在神的面前很 Rasul 公 Paulus 开。 ini nggak menutup-nutupi segala yang dulu pernah dia lakukan, segala apa yang dia pernah lakukan. 保罗没有隐藏他以前所做的一切事， Dia juga terbuka apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupannya. 他也向人表现了神为他所做的事。 Terjemahan yang lebih tepat mengatakan begini, aku ada yang apa aku ada. 更正确的翻译应该是我成了今天，应该是我这等人是应该今天所有的是。 Jadi dia benar-benar terbuka dalam kehidupannya. 表示他在神的面前很公 Bahkan 开。 kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dikatakan aku ini adalah rasul yang nggak pantas disebut rasul. 甚至在前段的经文，他说我是一个不配的使徒， Karena begitu banyak kejahatan yang dia lakukan. 因为他已经做了很多坏事。 Di dalam kehidupannya dia pernah menganiaya jemaat Allah. 在他的生活中，他曾经逼迫信 Saudara 徒。 bisa bayangkan orang yang seperti ini kok bisa berubah.
我们是想象这样的人，结果还是会改变。 Sekali lagi ini karena kasih karunia Allah untuk dirinya. 我们可以再次说，这是神给他的恩典。 Bahkan dikatakan anugerah Allah itu kepadaku tidak sia-sia. 只是他说，神的恩典对他不是徒然的。 Aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah ini kepadaku. 我没有荒废神给我的恩 Itu 赐， sebabnya aku bekerja keras. 所以我格外劳苦， Bahkan dikatakan lebih keras lagi. 甚至比其他的圣徒更努 Tetapi 力。 bukan karena aku. Rasul Paulus katakan. 但不是因为我， Bukan karena aku hebat. 不是因为我强大， Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 乃是神的恩典与我同在。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita berbicara banyak tokoh-tokoh Alkitab juga dipakai Tuhan. Pada awalnya adalah orang-orang yang biasa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们看到圣经有很多以前的使徒，他们也做过很多坏事。 Orang-orang yang di pandangan masyarakat ini adalah orang-orang yang sederhana. 在社会角度看，他们是一些很平凡的人。 Musa misalnya, 比如说摩西， ya, dikatakan bahwa dia tidak pandai bicara. 他说他自己不会， Dia berat mulut dan lidahnya berat katanya. 他没有口才。 Tetapi saudara kasih Tuhan, berkat kasih karunia Allah ini dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 但是因为神的恩典，他能够带以色列人出埃及。 Bahkan dia bisa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ini 40 tahun lamanya. 他甚至可以带领这些后裔的以色列人40年。 Saudara, ilmu dari mana, manajemen yang dari mana dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini, saudara? 他从哪里得到的指导呢？能够带领这么多的人？ Sekali lagi ini kasih karunia Allah kepada Musa. 再次说，这是神给摩西的恩典。 Daud juga kita lihat dalam kehidupannya. 我们再看大卫在他的生活中， Alkitab mengatakan Daud ini adalah anak yang masih kemerahan. 圣经告诉我们，大卫是一个很年轻的人。 Sehingga benar-benar kita bisa mengartikan anak ini begitu ABG banget begitu. 我们可以说是这个人接着是很年轻。 Waktu dia menghadapi Goliat, saudara. 当他面对哥列的时候， Dikatakan ini orang raksasa dari bangsa Filistin. 他说这是菲利丁的七人， Dia nggak takut sama sekali. 他甚至不怕， Karena dia melihat Allah yang menyertai dia. 因为他看到与他同在的神， Dia melihat Allah lebih besar daripada Goliat. 他看到一个比哥列更大的神 Itu，sebabnya kenapa Daud berani menghadapi Goliat. 所以他敢面对哥列。 Soalnya yang kasih Tuhan, begitu juga di dalam zaman hakim-hakim. 我们也看到在祭司的时代， Ada Yefta namanya. 有个叫杰大的， Ini anak berasal dari perempuan sundal dan broken home. 这个年轻人呢是从一个破坏的家庭，有一个孕妇的儿子。 Tetapi orang yang seperti ini pun dipakai Tuhan menjadi hakim. 像这样的人，神也使用他。 Saudara yang kasih Tuhan, di tangan Tuhan orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. 在神的手里，一个平凡的人能够变为一个很精彩的人。 Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sekali lagi bagaimana Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan. 我们再次看保罗怎么样被神呼召。 Dia benar-benar merasakan begitu jahatnya, begitu berdosanya di hadapan Allah. 他感觉到他本人是多么的不配，是个罪人，都做了很多恶事。 Karena dia sudah begitu berani membinasakan jemaat Allah. 因为他曾经很勇敢的逼迫、杀害圣徒。 Tetapi saudara yang kasih Tuhan, lewat kehidupannya, lewat bagaimana dia berjumpa dengan Allah. 但是经过他跟神见面的关系中， Dia katakan bahwa penampakannya itu bukan saja kepada para murid. 他说主显现不是单单给门徒， Tetapi juga kepadaku dia menampakkan dirinya. 甚至给我对我神也
显现了。 Ini bukan saja mematenkan dia menjadi rasul yang sejati, saudara. 这不单能够把他决定作为一个真正的使徒， Tetapi dia juga mau membuktikan bahwa inilah perubahan yang aku miliki setelah aku berjumpa dengan Kristus. 但是他也向众人表现，这就是他改变的。自从他认识了耶稣， Saudara yang kasih Tuhan, tidak usah jauh-jauh kalau kita melihat di dalam perubahan kita. 弟兄姐妹们，我们不需要从很远的角度来看。 Tokoh-tokoh Alkitab yang saya maksud. 我说的是圣经里的 Orang-orang yang di luar sana. 在外面的外邦人。 Coba kita lihat diri kita juga. 我们看我们自己。 Saya percaya sekali oleh karena kasih karunia Tuhan kita terus disadarkan akan dosa. 我相信经过神的恩典， Terus disadarkan, dimurnikan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan? 我们被醒目了，我们也被感动了。 Yang tadinya mungkin kita males-malesan ibadah. 可能我们以前 Kita sadar ibadah ini penting. 不忠心的跟从教会， Kita sadar baca Alkitab itu penting. 我们觉得读经文不重要， Lalu kita digerakkan untuk baca Alkitab. 但是我们被感动了，我们要读圣经， Lalu kita mau beribadah kepada Tuhan. 我们也要聚会。 Dulu kita sering marah-marah. 以前我们常常发牢骚， Salah sedikit marah-marah. 有点错误我们就生气， Bahkan bisa lebih marah-marah lagi. 甚至发得更大的脾气。 Tetapi begitu kita memandang salib Kristus. 但是当我们看到十字架 Begitu 的时 kita 候， melihat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. 当我们看到神给我们的恩典， Kita kembali di dalam posisi mendapatkan kasih karunia Tuhan. 我们回到我们被神 Kita 爱的时候， merubah kehidupan kita. 我们的生活改变了。 Nah, sering kasih Tuhan kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa merubah akan semuanya itu. 当我们检查我们如何的把改 Di 变， dalam 2 Petrus, saudara, 在彼得后书 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 彼得后书3章18节， Saudara perhatikan di situ, saudara. 你们注意， Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. 你们却要在我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。 Dikatakan bahwa kamu harus bertumbuh di dalam kasih karunia. 圣经说，你们要在知识上有长进。 Dengan kata lain, Tuhan memberikan kasih karunia, iya saudara, betul. 是的，神给我们恩典， Tetapi kasih karunia itu harus bertumbuh. 但是这些恩典呢，要有 Bukan 长 sekedar 进。 kita dapatkan saja, saudara. 我们不只要得到它， Bahkan dikatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 甚至圣经上说，我们要在知识上有长进。 Artinya bahwa anugerah Tuhan itu tidak menghilangkan akan tanggung jawab kita, saudara. 这表示主耶稣的恩典没有遗弃我们的责任。 Allah memulai sesuatu dalam kehidupan kita yang begitu luar biasanya. 神已经在我们里面开始了， Dan kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. 我们要在知识上认识耶稣。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hanya melalui Yesus Kristuslah kasih karunia Allah itu bertumbuh, saudara. 只有经过耶稣，我们的这些恩典知识能够长进。 Hanya melalui pengenalan kita kepada Yesus Kristus itulah yang membuat hati kita terus berkobar mau melayani Dia. 只有认识耶稣基督，能够让我们有活力的侍奉他。 Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, 亲爱的弟兄姐妹，我们值得疑问： di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, 在我们认识耶稣基督的时候， cuma ada satu jawabannya, saudara. 只有一个答案。 Coba kita lihat di dalam bagaimana Rasul Paulus menasehati akan Timotius, anak rohaninya. 我们再看保罗怎么样吩咐他的使徒提摩太。 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci 你要知道，你从小已经明白圣 yang 经， memberikan hikmat kepadamu, 这圣经能使你 yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Jadi
Jadi kitab suci itulah menjadi tools kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia pengenalan akan Tuhan. 只有经过圣经的领导，我们能够认识主。 Saya berani katakan di luar daripada kitab suci, saudara. 我可以说，圣经以外， Kita tidak pernah mendapatkan kasih karunia ini. 我们不能够得到神的恩赐。 Saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. 你和我能够得到恩赐。 Firman Tuhan katakan, mari kenal Dia melalui kitab suci. 圣经告诉我们，让我们经过圣经认识主。 Bahkan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 圣经都是神所模式的，或者皇神所模式的圣经，以教训、督治、使人归正、教导人学艺，都是有益的。 Jadi saudara perhatikan, semuanya kasih karunia Allah. 我们看这一切都是神的恩赐， Ada Allah yang memberikan kasih karunia Allah itu. 有神给我们的恩赐， Sehingga kita berubah dalam kehidupan kita. 使我们在我们生活中能够改变。 Ada tools yang diberikan kasih karunia Allah itu kitab suci. 神在圣经里给我们工具， Sehingga melaluinya kita dapat mengenal siapakah Allah yang sejati itu. 经过圣经，我们能够认识一个真正的神。 Dan kita diyakinkan bahwa melalui kitab suci ini kita akan mengerti apa itu kebenaran. 真正经过圣经，我们能够学习真理。 Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah sebabnya kenapa Rasul Paulus bisa berubah dalam kehidupannya. 这些都是让保罗改变的原因。 Kadang-kadang saya seringkali bertemu dengan seseorang, saudara. 有时候我遇见一些人， Saya seringkali sharing tentang iman Kristen. 我常常会跟他们分享关于信心。 Seringkali jawaban yang orang ini sampaikan kepada saya bilang begini, saudara. 他们很常给我这样的答案。 Nanti dah kalau saya cukup baik, saya baru jadi orang Kristen, bisa datang ke gereja, katanya. 等我以后好一点，我会到教会去。 Dalam pikiran saya, enggak mungkin engkau menjadi lebih baik lagi. 我的心里想，你不可能变得更好。 Tinggal tunggu bagaimana cara Tuhan menegur engkau. 等时候看神怎么刑罚你。 Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 当我们还没有接受基督成为我们 enggak 的神， mungkin kita sadar akan begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, saudara. 我们不可能晓得我们所做的一切坏 Kita 事。 menganggap diri kita baik-baik saja. 我们觉得我们自己很好， Saya enggak membunuh, 我没有杀人， saya tidak mencuri, 我没有偷取， saya kepala keluarga yang baik-baik, 我是一个很好的 saya 家 anak 长， yang baik-baik, 我是一个很好的 saya 人， suami yang baik-baik, 我是一个很好的 saya 丈夫， istri yang baik-baik. 我是很好的家 Semuanya 庭 itu 主妇。 tidak cukup, saudara. 这些不够。 Kalau belum kita percaya Kristus 如果我们 sebagai 还没 Juru Selamat 如 secara 果我们 pribadi. 还没有遇到基督作为我们个人的救主， Justru pada waktu kita mengatakan seperti itu. 真正就是当我们说这些的时 Ini 候， kebalikannya dengan Rasul Paulus yang mengatakan, 这些跟保罗说的相反。 Akulah orang yang paling berdosa di hadapan Allah. 保罗说：“我是罪恶最大的人。 Saudara yang kasih Tuhan, makin dekat dia kepada Tuhan Yesus. ”当他更接近耶稣， Makin dekat dia dengan kasih karunia Allah. 他更接近神的恩 Dia 典， makin sadar siapa dirinya di hadapan Allah. 他更晓得他是何人。 Inilah maksudnya aku ada sebagaimana aku ada kalau begitu. 这就是这句话的承认：我成了何等人。 Dia terbuka sekali di hadapan Allah. 他在神的面前 Dia 公开， terbuka ke hadapan jemaatnya juga. 他在众弟兄姐妹的公开。 Justru melalui kehidupannya yang berubah inilah. Dia mau supaya orang-orang melihat siapakah Paulus yang sebenarnya. 就是经过这些改变，他要众人知道他为什么改变， Perubahan apa yang ada di dalam dirinya. 他有什么改变？ Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam renungan kita malam hari ini, 我们今天所反想的圣经， yang ingin saya tekankan adalah 我要提醒大家， bahwa tanpa kasih karunia daripada Allah,
没有神的恩典， kita tidak mungkin berubah dalam hidup ini. 我们不可能有改变， Kita tidak mungkin mengenal siapa Allah yang sejati itu. 我们不可能认识真正的主， Kita tidak mungkin menyesali segala dosa dan kesalahan kita. 我们不可能后悔我们 Hanya 所做的 melalui 一切。 kasih karunia Allah lah yang memungkinkan semuanya itu. 只有经过神的恩典，我们 Sehingga 可 pada 以。 waktu kita mendapatkan kasih karunia Allah itu, saudara, 所以，当我们得到神的恩赐的时候， kita pasti merasakan bahwa saya begitu berdosanya di hadapan Allah. 我们会觉得我在神的面前是如何的罪人。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kitab suci menjadi satu alat di mana Tuhan ingin supaya kita mengenal dirinya. 圣经是一个工具，让我们能够认识神。 Tanpa kitab suci, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sejati itu. 没有圣经，我们不可能认识真的主。 Maka sekarang saudara yang kasih Tuhan, 弟兄姐妹们， mari kita mempelajari firman Tuhan. 让我们来学习 Mari 圣 kita 经， membaca firman Tuhan. 让我们读经， Mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. 让我们向神恳求智 Supaya apa 慧， yang kita baca kita mengerti. 让我们所读的我们能明 Supaya apa yang 白， kita mengerti kita dapat lakukan. 让我们明白我们该做什么。 Pada waktu kita lakukan, saudara. 当我们做了， Walaupun dalam bentuk-bentuk yang sederhana. 可能是个很简单的， Tetapi karena kasih karunia Allah itulah yang akan menumbuhkan pengenalan kita akan Kristus. 就是因为神的恩典，让我们的智慧能够增长。 Saudara yang kasih Tuhan, jadi sekali lagi saya ingin sekali agar kita terus ingin dan selalu merenungkan akan firman Tuhan. 所以弟兄姐妹们，我们希望我们每一位能够真心的读经文， Karena tanpa firman Tuhan, saudara, 因为没有经文， kita tidak akan pernah mengerti akan kasih karunia Allah ini. 我们不可能晓得神对我 Sehingga 们的 kita 恩典。 tidak bisa melihat diri kita apa adanya kita. 甚至我们不可能看到我们 Selalu 的 ada 自我， selaput-selaput dosa yang terus merintangi kita. 有层罪的幕把我们隔开了。 Begitu kita mengenal akan kasih karunia Allah. 当我们认识了神的恩赐， Aku ada sebagaimana aku ada. 我就是今日的我。 Aku yang dahulu seperti ini dan kamu lihat sebagaimana aku sekarang ini ada. 我以前是何等的人，现在我是何等的人。你们 Orang 看， Kristen adalah orang yang terbuka untuk dunia ini. 基督徒是一个公开向众人公开 Orang 的人， Kristen adalah terang dunia. 基督徒是世界的光， Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 在城上的灯不可能隐藏， Semua orang akan melihat siapakah kita di hadapan dunia ini. 全部人都能够看我们是何等人。 Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kasih karunia Allah, 亲爱的弟兄姐妹，没有神的恩 kita 赐， tidak mungkin sampai kepada kalimat aku ada sebagaimana aku ada. 我们不可能达到这句话。我今日成了， Karena 今日的 kasih 我， karunia Allah itulah 因为神的恩赐， yang memungkinkan kita 他让我们 bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. 能够侍奉 Bahkan 神， dikatakan aku bekerja keras. 甚至可以说我为主。 Dia ingin Kewajiban. supaya kasih karunia Allah ini tidak menjadi sia-sia. 他不想神给他的恩惠被浪费。 Saudara bayangkan dia benar-benar merasakan kasih karunia Allah begitu luar biasanya dalam hidupnya. 他真正的觉得神在他的生活中做了很多大功。 Bahkan mungkin Rasul Paulus sendiri merasakan nggak mungkin dia bisa berubah dengan kondisinya saat itu. 可能保罗使徒他自己也没有想到他会有今天的改变， Itu sebabnya pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus. 所以当他相信了主耶稣， Firman Tuhan katakan, aku tinggalkan semuanya itu. 圣经告诉我，他说我 Kehebatan-kehebatanku secara jasmani. 我肉体上的成就， Kehebatan-kehebatanku secara Taurat. 我对圣经Cukup kasih karunia Allah dan kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itulah yang memungkinkan aku tetap berharga di matanya. 神的恩惠、神的呼唤是我最重要的，是我最珍贵的。 Saudara yang kasih Tuhan, harus kita mencintai akan firman Tuhan kalau begitu. 弟兄姐妹，所以我们要爱惜我们的经文，
harus kita mencintai akan kitab suci. 我们要爱惜我们的圣经， Karena disitulah kita dibimbing. 因为经过圣经， Firman 我们 Tuhan 被 itu seperti pelita 领导 di 神的 dalam 话， kehidupan kita. 神的话是像我们脚 Pelita 前 yang 的灯， menerangi langkah kita. 像我们脚前的灯。 Tentu kita tidak mau jatuh di dalam perjalanan kita, bukan? 我们当然不想在路上摔倒， Pelita itu adalah firman Tuhan. 灯这个灯就是神的话， Dialah yang menerangi kehidupan kita. 它会指导我们的 Dialah yang 路， menyatakan kebenaran. 它会显示我 Dia 们的， membongkar segala dosa kita. 它把我们一切的罪恶显示出来。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Musa Felix pimpin kita di dalam doa syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami, sebagaimana kami ada, itu adalah karena anugerah dari Engkau. Hidup kami tidak pernah terlepas seinci pun dari anugerah yang telah menopang. Dan kami bersyukur malam ini firman-Mu boleh membukakan pikiran kami untuk kami juga boleh hidup di dalam anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena bagaimanapun bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab untuk kami boleh membangun diri kami bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Amin. Dan kami sangat bersyukur ada sarana-sarana anugerah yang telah Engkau sediakan agar kami boleh bertumbuh, yaitu melalui Alkitab, melalui firman. Maka kami berdoa hadirkan akan kelaparan, dahaga, kehausan dalam jiwa kami. Sehingga betul-betul hidup kami ini tidak mau melepaskan diri dari kedekatan dengan firman-Mu. Biarlah setiap hari kami boleh menyediakan telinga seorang murid untuk kami mau diajar oleh Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan di dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan dan betul-betul setiap kami bertumbuh dalam anugerah. Sehingga transformasi demi transformasi boleh terus makin hari terlihat dalam hidup kami. Sehingga kami betul-betul makin hari makin berbuah dan makin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini. Kiranya semua kami yang malam ini boleh mendengarkan. Kami mempunyai satu tekad dan komitmen yang baru. Kami mau bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa pada malam hari ini ya. Mari kita berdoa saudara untuk yang kita doakan bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Yang pertama untuk kasus rasisme di Amerika. Saudara, dalam beberapa seminggu terakhir ini ada 2 kali penembakan ya di Amerika Serikat. Khususnya juga terhadap orang-orang Asia. Kita doakan pemerintah bisa bertindak tegas, ya khususnya kepada pelaku, supaya juga masalah rasisme itu bisa diatasi di Amerika. Ya banyak rekan-rekan kita, orang-orang Indonesia juga ada di sana ya. Kita doakan juga permasalahan yang terjadi antara Malaysia dan Korea Utara, di mana terjadi pemutusan kerjasama antar kedua negara tersebut. Kita doakan bisa diselesaikan dengan baik, kedua negara boleh berdamai dan bekerja sama kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami menaikkan doa malam ini. Kami sehati sebagai orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada Engkau ya Tuhan, yang percaya kepada kekuatan dan kuasa-Mu. Kami memohon anugerah-Mu supaya Engkau boleh menolong di dalam mengatasi masalah rasisme di Amerika. Supaya juga para korban boleh ditangani dengan baik dan terlebih juga para pelaku diadili sebaik-baiknya. Dan kami juga mohon Tuhan sendiri campur tangan, setiap masalah yang terjadi boleh diselesaikan dan juga mereka menemukan solusi terbaik sehingga ini tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa bagi Malaysia dan Korea Utara. Mohon juga Tuhan tolong supaya hubungan kerjasama, hubungan bilateral antar negara boleh kembali dipulihkan. Kalau saat ini mereka ada di dalam konflik, mohon kemurahan Tuhan agar kedua negara menyelesaikan dengan cara damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kedua, berikutnya saudara, kita juga sama-sama doakan untuk proses distribusi vaksin untuk lansia yang masih berjalan. Kita doakan semua ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga persiapan vaksin untuk guru-guru di sekolah swasta agar semua tenaga pengajar bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan waktunya dan pembagian vaksin ini merata ke semua sekolah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk distribusi daripada vaksin bagi mereka yang sudah usia lanjut. Kiranya mereka boleh divaksin sesegera mungkin. Dan kami berdoa berkati supaya pelayanan yang diberikan betul-betul boleh membantu mereka yang sangat membutuhkan. Tenaga-tenaga medis yang terlibat, Tuhan juga pakai mereka. Dan kami juga berdoa banyak usia indah di gereja kami, supaya juga boleh mereka segera dapat divaksinasi ya Tuhan. Demikian juga untuk pendistribusian vaksin bagi guru-guru, mohon juga Tuhan campur tangan, supaya juga guru-guru yang ada di Indonesia, termasuk yang di swasta, mereka juga dapat segera divaksinasi. Kami memohon kasih karunia Tuhan, supaya juga virus yang sedang terjadi ini boleh diatasi dengan vaksin yang dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga doakan persiapan persalinan untuk saudari Holly Widya. Kita doakan kesehatannya dan juga anak yang dikandung supaya nanti bisa dilahirkan pada waktunya. Kita doakan jemaat yang sakit, baik yang COVID maupun penyakit lainnya, supaya Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan pada mereka. Kita ingat untuk mama dari Kohok Meo, kurang sehat, kita mohon Tuhan juga boleh memberi kesembuhan. Juga Asu Yapto ya, papa dari Shirley, dan juga beberapa jemaat-jemaat yang lain yang kita ingat mereka. Mari kita doakan mereka malam ini. Bapa kami di dalam sorga, kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau, khususnya juga untuk Holly. Kami bersyukur Engkau telah memberi anugerah bagi dia. Kiranya Engkau menjaga kesehatannya Tuhan, memberkati bayi yang dikandungnya. Ya kiranya nanti pada waktunya dia boleh melahirkan. Dan kiranya keluarga Gray ini betul-betul mendapat berkat sukacita, berkat anak yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati saudara seiman kami, yang saat ini mereka ada di dalam keadaan sakit, bahkan yang mengalami sakit COVID. Tuhan juga tolong pulihkan dan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Bahkan terlebih kami juga berdoa di dalam sakit pergumulan yang sedang mereka hadapi, agar juga mereka boleh makin mengenal anugerah Tuhan, makin bersandar beriman kepada Engkau. Untuk Mama Kohok Meo, kami mohon kiranya Engkau boleh menjamahnya, supaya juga dia boleh dipulihkan, disembuhkan. Demikian juga Asu Yapto, Tuhan juga boleh memberkati, supaya dia juga boleh ditolong oleh Tuhan, dan mendapatkan anugerah secara fisik dan juga secara rohani. Di dalam nama Engkau Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga mendoakan bersama-sama sekali lagi, saudara, untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2 minggu depannya, saudara-saudara. Kita doakan semua tim yang terlibat. Banyak anak-anak muda sedang mempersiapkan, ada yang nari, ada yang nyanyi. Kita doakan mereka. Kita juga doakan Pendeta Jeffrey Xiao dan Pendeta Irwan Hidayat yang menyampaikan firman Tuhan. Kita juga doakan persiapan ibadah Paskah sekolah minggu. Kita doakan setiap anak-anak yang mengisi acara, dan juga hambanya Evangelis Bernadetta yang menyampaikan firman Tuhan juga pakai hambanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang maha baik, kami sangat bersyukur untuk kami boleh mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa kristologis tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, yang merupakan inti daripada iman kekristenan. Biarlah sungguh Tuhan, di dalam momen yang kami peringati ini, sungguh-sungguh membawa akan sebuah hal, di mana terjadi sebuah perjumpaan yang lebih dalam lagi, pengenalan yang lebih dalam, antara diri kami dengan Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mati, yang telah berkorban bagi kami, dan yang sungguh-sungguh hidup, yang memberi pengharapan, sehingga kami sebagai pelayan-pelayan Engkau, sebagai pengikut-pengikut Engkau,
betul-betul boleh makin mengenal Engkau yang kami percaya. Sehingga juga kami boleh bertumbuh di dalam anugerah. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mempersiapkan tim-tim yang terlibat. Hamba-hambamu yang berkhotbah. Tuhan urapi mereka dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa berkati Tuhan untuk pasca sekolah minggu. Tuhan juga tolong anak-anak dan juga berkati pembicara. Biarlah di dalam momen ini Tuhan, kami merindukan anak-anak betul-betul juga boleh mengalami sebuah momentum prima di mana mereka boleh mengenal Yesus yang sudah bangkit dan sungguh-sungguh iman mereka hanya kepada Kristus yang mengasihi mereka. Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mendoakan proses pendaftaran murid baru Sekolah Aletheia tahun ajaran 2021-2022, baik di TK maupun di SD. Kita doakan kiranya banyak anak-anak yang dipercayakan untuk dididik di tempat ini. Kita doakan kepala sekolah, semua guru, KSD, Tuhan juga berkati kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan serta keluarga mereka. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati Sekolah Aletheia. Tuhan, Engkau telah mempercayakan sekolah ini untuk kami kelola dan kembangkan. Tuhan sendiri kiranya mengutus lebih banyak lagi murid untuk dididik di sekolah ini. Kami percaya Engkau yang telah memulai bagi kami. Engkau telah memimpin dari tahun-tahun yang sudah kami lewati. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk sekolah ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah bahkan di masa pandemi ini. Sehingga lebih banyak lagi murid yang boleh dididik, dipercaya di sekolah ini. Dan Tuhan pakai guru-guru. Mereka boleh menjadi pendidik-pendidik yang sungguh-sungguh berkualitas, yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga juga mereka mendidik anak-anak tidak hanya saja dengan pengetahuan, tapi juga dengan teladan hidup, sesuai dengan teladan hidup Kristus. Kami berdoa berkati kepala sekolah, berkati semua guru-guru. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka dan mampukan mereka. Sehingga juga mereka menjadi guru-guru yang terus bertumbuh di dalam skill, bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan semakin diperkenankan dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga juga mereka boleh dipakai Tuhan dalam mengembangkan sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mendoakan saudara-saudara untuk ibadah Komisi Wanita hari Sabtu ini lewat Zoom. Supaya semua yang melayani, Tuhan pakai mereka. Demikian juga para ibu-ibu, ya, para kaum wanita boleh join di dalam persekutuan ini. Kita doakan pelayanan Yos pada hari Minggu juga tanggal 28 Maret. Kita doakan anak-anak muda supaya juga mereka bergabung dan mereka boleh menikmati persekutuan di dalam Yos ini. Mari kita berdoa bersama. Kami juga mengingat, ya Tuhan, kaum ibu, kaum wanita yang ada di gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam ibadah persekutuan mereka minggu ini. Kami juga memohonkan berkat Tuhan betul-betul boleh menyertai mereka. Sungguh-sungguh mereka menikmati akan Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui pujian doa, melalui firman, dan di dalam persekutuan, di dalam sharing-sharing. Kristus boleh ditinggikan dan firman Tuhan boleh diberitakan, dan di dalamnya setiap orang dibangun di dalam iman, ditumbuhkan di dalam anugerah Tuhan. Dan Kau memberkati mereka yang telah lelah, mereka yang jauh dari Tuhan. Kami merindukan beri kekuatan dan beri semangat bagi mereka. Kiranya Kau boleh menganugerahkan pertumbuhan, tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas bagi Komisi Wanita. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati untuk Yos, anak-anak muda yang ada di gereja kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi mereka persekutuan melalui Yos ini. Kiranya Kau juga tolong, kami merindukan anak-anak muda, iman mereka boleh dibangunkan di dalam persekutuan ini. Sungguh-sungguh anak-anak muda ini betul-betul bertumbuh di dalam firman. Meskipun mereka muda, tapi mereka boleh menjadi anak-anak muda yang betul-betul memegang firman Allah di dalam hidup mereka. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup taat kepada Engkau. Kami berdoa kiranya mereka boleh dipengaruhi oleh firman dan tidak didikte oleh dunia ini, tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tapi mereka justru membawa pengaruh yang baik, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, berkati acara mereka minggu ini. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai dan memimpin menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini doa kita yang terakhir.
Ini adalah hal yang begitu penting untuk kita doakan minggu ini, ulang tahun gereja kita, di mana 46 tahun Tuhan sudah pimpin gereja kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita doakan untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik, ibadah tatap muka di gereja, juga live streaming. Kita mohon Tuhan boleh memberkati setiap yang melayani, juga semua rangkaian ibadah berjalan dengan baik. Pembicara, penginjil Pierre Tilar, Tuhan juga boleh pakai hambanya. Kita juga doakan ibadah sekolah minggu melalui Zoom, jam 11 siang, supaya Tuhan juga boleh pakai, baik guru-guru dan juga anak-anak. Mari kita sama-sama berdoa dengan buka suara dan sehati serahkan dalam tangan Tuhan untuk acara minggu ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 46 tahun Tuhan telah berkarya, Tuhan telah bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga kami boleh melihat anugerah yang sangat melimpah di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kira Kau boleh memberkati untuk ibadah syukur yang boleh kami adakan minggu ini di dalam ibadah di gereja kami ini Tuhan. Kami ingin biarlah kami semua jemaat-Mu boleh datang bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati, telah memelihara, telah menyertai dan menolong kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, sungguh-sungguh Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Setiap hati boleh sungguh-sungguh rendah hati mau bersyukur atas anugerah, atas kebaikan Allah, atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Tidak hanya saja melalui gereja kami, tetapi juga melalui keluarga kami, bahkan melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, melalui gereja kami, melalui sekolah, melalui sinode, dan juga dengan melalui semua pelayanan yang telah Kau berikan. Biarlah kami mengingat bahwa itu semua ada karena Tuhan yang telah memberkati kami. Tuhan, Engkau boleh memberkati semua yang melayani minggu ini. Tuhan tolong baik hamba-Mu yang memberitakan firman, Tuhan tahu Pierre Tilar, dan juga liturgis, para pemusik, penerjemah, dan semua yang terlibat, termasuk alat-alat, mohon Tuhan juga boleh pakai, sehingga semua ini Tuhan boleh juga memfasilitasi kami dalam ibadah, baik dalam ruang ibadah ini, dan juga mereka yang mengikuti secara live streaming. Kiranya tidak ada gangguan, semua yang melayani boleh memberikan yang terbaik, sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Berkati juga sekolah minggu, kiranya Tuhan juga tolong persekutuan ibadah mereka melalui Zoom. Tuhan pakai guru-guru, Tuhan juga berkati anak-anak, dan Tuhan terus berikan gairah dan semangat di dalam hati mereka, sehingga juga mereka boleh terus setia di dalam beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur untuk malam ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa, segala permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiam diri dan sekaligus kita berdoa, menyampaikan, mencurahkan isi hati kita. Kita tahu Tuhan ada bersama kita dan Dia akan menjawab kita seturut dengan kehendaknya. Tadi Diaken Bui Kyun boleh menutup kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah segala kesibukan kami, pekerjaan kami. Kami merasa satu kondisi yang melelahkan. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah kelelahan kami justru boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan kami boleh disegarkan kembali lewat puji-pujian firman Tuhan.
dan lewat doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur setiap kami yang hadir hari ini boleh diberkati dan boleh menaikkan segala doa-doa kami. Tuhan berkati setiap kami di dalam segala aktivitas kami, dan ingatkan kembali kepada setiap kami bahwa kami butuh untuk doa, kami butuh untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Karena dengan berdoalah kami mendapat kekuatan, dengan berdoalah kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, kita bersyukur saudara untuk malam hari ini, di mana kita boleh bersekutu bersama-sama. Saya akan menyampaikan beberapa warta. Yang pertama saudara, untuk ibadah HUT minggu ini kita laksanakan di tempat ini dalam ibadah tatap muka. Maka kami mengundang saudara-saudara mari hadir di dalam ibadah tatap muka minggu ini. Tentunya dengan mengikuti semua protokol kesehatan, dan tentunya yang hadir, yang boleh hadir adalah yang betul-betul sehat, tidak ada flu sama sekali, tidak ada batuk-batuk, tidak ada demam, dalam kondisi tubuh yang sehat, baik, dan prima. Maka kami undang saudara boleh hadir minggu ini dalam ibadah, dan tentunya yang nggak bisa datang bisa mengikuti di dalam YouTube Gereja Kristen yang baru kita buat. Saudara, kami memohon untuk saudara yang belum subscribe, ya kalau bisa malam ini, mohon saudara boleh subscribe supaya nanti YouTube ini pemakaiannya, kegunaannya itu semakin lebih jadi berkat untuk kita dan juga untuk orang lain. Saudara, nah ini dia nih, ya. Jadi selama pandemi ini ya, ini yang subscribe-nya nih. Nanti mohon ya, mohon bantuannya untuk subscribe ya untuk YouTube yang baru. Oke. Berikutnya untuk Jumat Agung, saudara, ada yang mau disampaikan oleh John Toledi. Silakan, John Tol. Jumat Agung dan Mas apa? Oh, Komisi Wanita. Oh, ya. Bapak Ibu, nanti Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat, itu tanggal 2 April. Saya ulang lagi ininya ya. Akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April di gereja. Dan itu diadakan secara live streaming dan juga secara onsite ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir, yang merasa sehat dan benar-benar bisa hadir, boleh ikutan mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021 di gereja pukul 9. Dan yang live streaming yang merasa badannya mungkin nggak bisa mengikuti secara live streaming jam 9 pagi juga di YouTube, channel YouTube yang baru, yaitu Gereja Kristen Kebenaran Strip GKK. Nah Bapak Ibu, sekedar info, nanti misalkan kalau Bapak Ibu mau subscribe YouTube baru kita, mungkin yang akan muncul ada 2. Yang pertama adalah YouTube yang lama dan YouTube yang baru. Nah Bapak Ibu harus lihat, kalau subscribernya yang banyak, berarti itu yang lama, sedangkan yang baru yang ada Strip GKK. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu diarahkan nanti untuk meng-subscribe yang baru yang masih followersnya itu sangat sedikit. Nah kemudian adalah ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Jadi Jumatnya itu ibadah Jumat Agung dan tanggal 4 Aprilnya itu ibadah Paskah. Dan ini juga akan dilayani oleh Pendeta Irwan Hidayat, dosen STT Amanat Agung. Nah Bapak Ibu juga ini dilaksanakan secara onsite dan live streaming seperti ibadah biasanya. Kita ibadah jam 9 di gereja. Tetapi untuk ibadah HUT dan Jumat Agung ini mungkin akan ada sesuatu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa sama-sama hadir. Dan yang terakhir adalah untuk Komisi Wanita. Komisi Wanita bulan ini akan melaksanakan ibadah bersama lagi, yaitu hari Sabtu ini, jadi tanggal 27. Jadi banyak banget nih acara kita beberapa waktu ke depan. Nah hari Sabtu ini untuk ibu-ibu diharapkan untuk bisa ikut bersama. Kali ini ibadah Komisi Wanita akan lebih menarik lagi. Mungkin nggak akan seperti biasanya, tetapi seperti apanya nanti mungkin ibu-ibu yang penasaran bisa ikutan di acara AMKM bersama dengan Komisi Wanita. Nanti di sana kita akan bersama-sama melakukan aktivitas yang baru. Dan diharapkan untuk ibu-ibu boleh
ikut serta ya di dalam acara ini. Baik, saya mau tambahkan untuk berkaitan HUT sedikit bahwa minggu ini kita acara HUT-nya mulai jam 9. Tetapi kita mulai YouTube itu dibuka dari jam 8:30. Nah, 30 menit sebelum mulai kita akan putar di YouTube dan juga di ruang ibadah ini tentang semua ucapan ya dari jemaat dan juga kegiatan-kegiatan semasa pandemi yang kita sudah lakukan, termasuk dari Polres juga, kondisi mereka bagaimana, Bekasi. Nah, itu kita bisa saksikan 30 menit sebelum ibadah. Dan nanti baru di dalam ibadah itu kita saksikan mengenai paduan suara gabungan dari pusat, Polres, dan juga Bekasi. Jadi kalau saudara mau menyaksikan mulai minggu ini, kalau bisa hadir lebih awal 30 menit, untuk boleh menyaksikan semua rangkaian yang kita sudah susun untuk menyaksikan ucapan-ucapan dari jemaat. Mungkin juga saudara masih ingin menyampaikan ucapan, ya malam ini paling terakhir ya contoh ya. Ya jadi karena sudah diedit, karena hari Jumat ini sudah harus jadi saudara ya. Jadi malam ini paling terakhir kalau ada yang tergerak untuk mengirimkan ucapan selamat bagi gereja kita. Kalau foto masih bisa menyusul. Nah, bebas foto. Baik. Demikian saudara-saudara untuk warta pada malam hari ini, dan kami ingin menyapa beberapa saudara yang hadir di tengah-tengah kita malam ini. Malam ini saya kira cukup unik karena ada rekan kita Handoko ya dari Semarang. Apakah di Semarang apa di Jakarta Pak Handoko sekarang? Iya, koneksinya masih ada gangguan. Ya, Pak Handoko bagaimana? Baik, kita tunggu koneksi audionya ya. Mungkin ada yang mau sharing malam ini? Ah, ini nih Pak Handoko udah jadi. Oke, Pak Handoko. Halo Pak Handoko. Oh belum, ya belum connect ternyata. Baik, nggak apa-apa. Kita lihat dulu yang lain. Apakah ada yang mau sharing? Mungkin sebelum sharing kita foto dulu kali ya. Iya, karena umumnya nanti ada yang keluar-keluar dari ini. Ya, kita foto nanti setelah foto kalau memang ada yang mau keluar tidak apa-apa ya. Kita foto dulu. Hah? Oh, slide pertama. Gayanya apa? Gaya 46. Ya, ini gaya 46 kali ya. Cuma gayanya gimana? Saya juga bingung. Pak Natal mau di sini. Boleh? Gimana gayanya? Oke, ya kasih jempol nggak apa-apa. Ya, kasih jempol aja. Oke. 1, 2, 3. Tunggu dulu ya, yang kedua belum. Ini baru slide pertama. Slide kedua, sudah? Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, nah Pak Handoko bagaimana Pak Handoko? Halo. Ya, Pak Handoko di mana? Di Semarang apa di Jakarta? Saya sedang di Semarang. Oke, baik. Oke. Jadi bagaimana? Sudah bersama pasangan atau ini? Belum, masih sendiri kok. Oh, yang kita lihat di foto belum ya? Oke, Pak Handoko. Kalau ada waktu boleh main ke sini ya? Ya. Atau boleh juga ikut ibadah kita di YouTube atau ikut Zoom juga minggu depan ya, masih ada. Ya. Oke. Hah? Bisa. Gimana caranya? Oke. Oh ya udah. Baik, di sini ada ide dari Contoh Lady. Kita mengucapkan selamat ulang tahun GKK bersama-sama ya. Tapi gimana ngomongnya? Semua buka mic semua. Oh ya, oke, silakan buka mic semua. Ya, jadi kalimatnya saya ini ya, kalimatnya ya.
Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kebenaran yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saya ulang. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kebenaran yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita tes dulu ya, tes. Kita tes dulu. Mana nih? Kita tes ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kebenaran yang ke-46. Yesus memberkati. Oke, sekarang yang belum buka mic silakan buka supaya suaranya masuk ya. Dan kamera harus langsung direkam dan langsung nanti ditayangin di YouTube. Yang belum buka kamera, Jill. Ya, Jill sama Vivian Lang, Yanti, siapa lagi? Oke, kita tunggu dulu yang belum buka. Silakan buka kamera. Sudah. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kebenaran yang ke-46. Sudah ready? Oke, baik. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kebenaran yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan semua. Oke, gimana? Udah sah? Udah sah. Oke, baik. Ada yang mau sharing, saudara-saudara? Mungkin sharing tentang gereja kita yang sudah 46 tahun. Ada yang mau sharing? Anugerah kita sudah 46 tahun. Ada yang tergerak? Ini maunya ditunjuk nih kelihatannya. Kok Yua mau sharing? Saya mau kasih masukan dikit, musuh ini untuk subscribe yang GKK Raja Wali yang baru ini. Ya. Dicari-cari mungkin jemaat kesulitan untuk temukan atau bagaimana ya. Sehingga yang subscribe juga jadi ini sedikit sekali. Oke. Nah, ini nanti tolong coba dibantu. Baik. Jadi nanti kami akan kirim link lagi untuk supaya bisa subscribe ya. Jadi kalau kesulitan mencari, kalau cari di YouTube sih akan muncul begini. Gereja Kristen Kebenaran, lalu ada garis datar ya, baru GKK. Nah itu langsung ketemu itu. Atau yang kedua, nanti kami akan kirim link di grup, tinggal klik linknya langsung subscribe. Nah itu cara yang kedua. Kalau kesulitan mencari ya di dalam ketik YouTube-nya. Oke, terima kasih semua untuk masukannya. Masih ada yang lain? Barangkali ada masukan? Baik, kelihatan semua sudah siap untuk ini ya. Untuk beristirahat pada malam hari ini ya. Oke, saudara-saudara, kita bersyukur untuk malam ini. Mari kita lambaikan tangan kita semua dan kita boleh meninggalkan Jumat ini ya. Terima kasih untuk semua kita yang sudah pelayanan. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.